حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwasanya hukum asal seseorang ketika merusak hak orang lain maka wajib untuk dhaman. Dan telah kita ambil pada kaidah terakhir pengecualian dari hukum tersebut, yaitu apabila kerusakan tadi muncul dari suatu perbuatan yang telah diizinkan, ya. Jadi ini pengecualian dari kaidah awal, ya kawan. Kaidah masalah dhaman, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafit ta'zimu anhu wazzalal. Kemudian di sana ada keadaan-keadaan yang dikecualikan dan kita baru mengambil dalam satu bait. Wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Baik, dikecualikan di sini. Kalau mau dirinci ikhwan, dua hal. Yang pertama yaitu apabila kerusakan itu berasal dari suatu perbuatan yang diizinkan secara syar'i. Yang kedua, apabila kerusakan itu dari suatu perbuatan yang telah diizinkan secara wad'i. Ini kalau dirinci. An yansha'al itlaf an idnin syar'i. Yang kedua, an yansha'al itlafu an idnin wad'i. Idnin wad'i maksudnya izin dari pemilik. Sekarang kita akan masuk pada bait yang lain, ikhwan, yang merupakan pengecualian ketiga terkait permasalahan dhaman. Yaitu pada bait yang nomor ke-30. Wa mutlifu mu'dhihi laisa yatmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Baik, ini pengecualian yang ketiga. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa mutlifu mu'dhihi laisa yatmanu. Dan orang yang merusakkan, kerusakan ini baik kerusakan total berupa kematian kalau itu benda hidup, atau hancur. Wa mutlifu mu'dhihi, orang yang merusakkan sesuatu yang menyakitinya, mengganggunya. Laisa yatmanu, maka dia tidak terkena tuntutan ganti rugi. Cuman itlaf tersebut ketika dia membela diri hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Maka dikatakan setelahnya ba'dad difa'i billati hiya ahsanu, setelah dia membela diri atau berusaha untuk apa? Untuk menahannya dengan cara yang paling bagusnya. Taib.
Nah, dari bait ini ya ikhwan, para ulama juga mengungkapkan dengan ungkapan kaidah man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lahu lam yatmanhu. Bedakan nanti ada sedikit perbedaan ikhwan dari sisi kalimat, tapi jauh perbedaannya dari sisi hukum. Hanya perbedaan huruf jar. Perhatikan kaidahnya, man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lahu lam yatmanhu. Siapa saja yang merusakkan sesuatu untuk menolak gangguan sesuatu tersebut kepadanya, maka dia tidak dituntut ganti rugi. Nanti akan dicontohkan oleh Imam Sa'di kaidah ini. Di sini adzahu lahu. Nanti kalau diganti lidaf'i adzahu bihi, ini beda hukumnya. Kita ambil satu dulu biar tidak bingung. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarahnya, idza shala alaihi adamiyun aw hayawan aw saydun fil ihram fa atlafahu daf'an an nafsihi fala dhamana alaihi. Ini yang diistilahkan dengan daf'u sa'il, yaitu seorang berupaya untuk membela diri dari gangguan sesuatu yang mau mencelakakannya. Tapi apabila seorang anak Adam atau sesama manusia berusaha untuk mencelakakannya, atau ada hewan yang mau menerkamnya atau mau menggigitnya, karena sholah ini maknanya intinya apa? Ada serangan dari pihak lain kepada dirinya, penerkaman atau mau digigit atau yang lain. Maka diistilahkan dalam bab fikih dengan apa? Daf'u as-sa'il. Daf'u as-sa'il, yaitu upaya membela diri dari apa? Dari gangguan pihak lain, baik itu mau digigit atau mau dirampok. Nah, kalau ada manusia mau mencelakakannya atau hewan, taib, atau buruan di saat ihram, hewan buruan di saat ihram, fa'atlafahu daf'an an nafsi, ya hewan buruan di saat ihram mau menggigit dia, ini ihram, tapi kalau tidak membela diri ya dia digigit atau diseruduk, ya. Taib. Nah, ketika dia membela diri ternyata mati, baik itu orangnya atau hewan tadi, daf'an an-nafsih, karena membela diri sendiri, maka hukumnya apa dalam syarat kita ikhwan? Fala dhamana alaih, tidak ada dhaman atas perbuatan tersebut, tidak ada tuntutan ganti rugi. Kenapa? Karena orang tersebut melakukan perbuatan tadi sebagai upaya membela diri. Nah, tapi ternyata ketika membela diri, orang yang mau berbuat jahat tadi malah mati, atau hewan tadi malah mati. Misalnya, sedang ihram, kemudian ada sesuatu yang mau menerkamnya, misalnya anjing, mau menerkam, mau menggigit dia, sedang ihram di tanah haram lagi, taib. Atau yang lebih bagus untuk contoh ini, dobuk kan said,
satu-satunya binatang yang bertaring yang dihalalkan dari hewan darat. Itu adalah dobu. Dobu itu bentuknya besar. Hewannya seperti anjing, lebih besar lagi. Punya taring. Dia kalau lari, sifatnya katanya kayak babi, tapi saya belum pernah lihat. Dalam artian larinya lurus, disuruh belok-belok sulit. Ini dobu. Kenapa kita katakan itu halal? Karena datang hadis ad-dobu saydun. Dobu itu sayd, yaitu hewan buruan, boleh. Jadi termasuk ada pengecualian di situ. Nah, seorang mau diseruduk dobu ini, kemudian dia membela diri, akhirnya mati. Apakah ada doman? Tidak ada doman. Baik. Contoh yang lebih mudah lagi, ada orang mau berbuat jahat. Mau berbuat jahat, kemudian seorang ini membela diri, ternyata musuhnya tersebut kalah, akhirnya mati. Maka tidak ada doman padanya. Taib. Dan ini bil ijma'. Taib. Tidak ada doman bil ijma'. Contoh banyak, di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bil ijma' anna man syahara ala akhar silahan liyaqtulah fadafa'a an nafsihi faqatala syahira annahu la syai'a alaih. Ya, terjadi ijma' bahwasanya siapa saja dia menghunuskan pedang kepada orang lain untuk membunuhnya, dia ancam, dia menghunuskan pedang untuk bunuh si B, dan si B ini membela diri karena pembunuhan tidak hak. Ternyata yang mau membunuh tadi malah malah mati sendiri. Tayyib, kalah. Maka tidak ada dosa atas orang yang membela diri tadi, juga tidak ada tuntutan doman atas orang yang membela diri tersebut. Nah, dalil untuk kaidah ini akhwan jelas dalam nas hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana bimbinganmu jika datang seorang laki-laki ingin mengambil hartaku? Perampok mudahnya. Qala fala tu'tihi malak. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau berikan hartamu. Karena dia mau mengambil tanpa hak, tidak usah berikan. Qala ara'aita in qatalani. Kemudian bertanya lagi, terus bagaimana jika dia dia mau membunuhku? Qala qatilhu, lawan dia. Nah, ara'aita in qatalani, terus bagaimana jika dia membunuhku? Qala fa anta syahid. Karena tadi disuruh melawan, kalau aku kalah, aku terbunuh, terus gimana ini? Terbunuh gara-gara membela hartanya. Maka Nabi katakan fa anta syahid, engkau syahid. Mati syahid karena membela hartanya yang hak. Terus orang tadi bertanya, qala ara'aita in qataltuh, terus bagaimana apabila aku membunuh dia? Namanya pertempuran akhwan, kelahi. Nah, satunya membela diri agar selamat, satunya ingin membunuh. Tapi otomatis ya akhirnya saling mendahului siapa dulu yang bisa membunuh, siapa yang mengalahkan musuhnya. Nah, kalau terus bagaimana aku jika membunuh dia? Qala huwa finnar, dia di neraka. Syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan bahwasanya darah
orang yang dibunuh tadi memiliki apa nilai, karena dia apa telah berbuat jahat, maka tidak ada tuntutan diyah atas darah dikarenakan kematian orang yang apa yang mau berbuat jahat tadi, nggak ada nilainya tadi. Menunjukkan kalau orang tersebut mati sudah selesai. Nah ini hukum syariah, ikhwan. Cuman sayang terkadang pada masa ini terkadang orang membela diri atas kejahatan orang, ternyata yang mau berbuat jahat mati, malah apa yang membela diri dihukum. Ini banyak kasus terjadi, ikhwan, pada hukum di negeri kita. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Demikian pula misalnya seorang mau diperkosa, kemudian dia membela diri, akhirnya orang yang mau berbuat jahat tadi dibunuh mati. Itu tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Ini penerapan kaidah. Dan dalil dari kaidah tersebut nas yang sangat jelas, hadits Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Juga di antara dalil untuk hal ini, ya kawan, yaitu hadis tentang orang yang mengintip. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Law anna mara'an ittala'a 'alaika bighairi idhnin fakhadhabtahu bihasatin fafaqata 'ainahu lam yakun 'alaika junah." Seandainya saja ada seseorang mengintip tanpa izin, kemudian engkau lempar dia dengan kerikil sampai matanya keluar, ya dilempar pas kena matanya apa? Keluar, matanya pecah atau bagaimana, maka tidak ada dosa atasmu dan tidak ada tuntutan, tidak boleh dia menuntut. Tayyib. Ini juga dalil untuk kaidah tersebut, ikhwan. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada dia atas mata yang khianat, menunjukkan la dhaman, tidak ada dhaman padanya. Cuma di sini Imam As-Sa'di kemudian mengatakan walakin yadfa'uhu bil ashali fal ashal. Akan tapi seyogyanya dia itu apa? Berupaya untuk menolak dalam membela diri tadi dengan apa? Dengan sesuatu yang paling mudahnya, kemudian naik ke tingkatan yang lebih keras, naik ke tingkatan yang lebih keras. Contohnya misalnya hewan yang mau apa? Yang mau menyerang, sekedar di hush, dia sudah pergi, sudah tidak perlu apa? Hush sudah pergi, dia kejar mau ditendang, dipukul. Nah, ini melampaui batas. Nah, baik. Jadi bil ashal fal ashal. Apabila cukup dengan apa? Dipukul sedikit sudah lari, tidak perlu kemudian dipukul banyak. Nah, kalau hanya sekedar digertak sudah mundur, maka tidak perlu kemudian apa? Pakai pistol, ya kan? Pakai senjata lagi, tidak perlu. Cuman kasusnya terkait kalau tadi musuhnya berupa orang jahat tadi yang membawa pedang. Nah, dalam kondisi ini tentunya apa? Seseorang bertindak sesikap mungkin dalam upaya membela diri. Karena dalam kondisi ini kan tidak tahu. Dia mau bunuh atau bagaimana, ya dia intinya apa? Berupaya membela sekuat tenaga walaupun berakibat orang yang mau berbuat tadi mati. Taib. Kemudian faedah, ikhwan,
dalam permasalahan ini telah kita lewati tadi bahwasanya seorang yang membela diri, kemudian akibat dia membela diri sesuatu yang menyerangnya tadi rusak atau mati, tidak ada apa? Doman. Terus sekarang apakah boleh bagi orang yang mau dijahati tadi menyerahkan dirinya? Tidak usah bela, sudahlah, kayaknya nyerah saja. Nah, tayyib. Yang pertama, apabila kejahatan itu terkait dengan kehormatan, seperti pemerkosaan atau sodomi, maka dia tidak boleh menyerah walaupun berakibat dirinya mati. Tayyib. Tidak boleh dia menyerah dan tidak boleh dia ridho. Nah, sudahlah, menyerah saja. Tidak boleh. Harus apa? Betul-betul membela diri, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Demikian pula seorang pemimpin rumah tangga, ketika ada anggota keluarganya dari para wanita mau dijahati, maka tidak boleh dia menyerahkan. Dia wajib untuk membela dengan sepenuh kekuatan yang dimiliki. Ini terjadi ijma, hukumnya wajib. Kemudian kalau yang kedua, apabila yang diinginkan adalah jiwanya, yaitu ingin dibunuh. Seorang datang ingin membunuh dirinya, apakah orang itu boleh membela diri? Atau wajib, ataukah boleh menyerah? Sudahlah, bunuh saja, aku tidak apa-apa. Nah, dan yang rajih dalam masalah ini, ada khilaf dalam masalah yang kedua ini. Kalau tadi tentang kehormatan, misalnya wanita tadi mau diperkosa, wajib membela diri. Ini ijma. Kalau yang kedua ini terjadi khilaf, apakah wajib membela diri ataukah boleh menyerahkan dirinya untuk dibunuh? Yang rajih wajib. Tayyib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidup dan mati kita ini milik Allah. Jangan serahkan kepada manusia. Tayyib. Ini terkait dengan apa? Dengan perampok, penjahat dan seterusnya. Kemudian kalau yang diinginkan adalah harta, maka ini jumhur ulama mengatakan boleh untuk membela diri. Tapi apa? Boleh juga seseorang menyerahkan. Dia melihat mana yang lebih bermaslahat bagi dirinya. Kalau dia membela diri kemudian sampai mati, boleh-boleh saja. Tapi terkadang seorang lebih, sudah harta saja bisa dicari. Tapi kalau nyawa tidak ada, ganti. Diserahkan hartanya, kemudian dia pergi. Nah, tapi kalau mau membela diri, boleh tidak? Umam, kalau hartamu mau dirampok, membela diri boleh tidak? Boleh-boleh saja. Walaupun antum ditendang KO, nah misalnya, tapi harus apa? Seorang berpikir jernih di sini, menimbang-nimbang ke kaidah sebelumnya antara apa? Mafsadah dan maslahah. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza tarra ila saydin wa huwa muhrim fa atlafahu li daruratihi fa innahu yatmanu walakin la itsma alaihi. Nah, ini sekarang tambahan faidah dari Imam As-Sa'di, ikhwan. Sudah selesai pembahasan kaidah kita, yaitu apa? Bahwasanya man atlafa syai'an li daf'i adzahu lahu lam yatmanhu. Kalau kita merusakkan atau membunuh sesuatu untuk menolak gangguannya, maka tidak ada dhaman. Tapi sekarang ada faidah ini. Perhatikan, apabila seseorang mencapai tingkatan darurat untuk berburu dalam keadaan dia ihram, karena sudah tidak ada makanan. Ihram ini tidak ada makanan.
Mungkin ini tergambar pada kondisi zaman dahulu ketika seorang mau haji atau umrah, dengan kendaraan masa lalu, kemudian habis perbekalannya. Atau bisa juga tergambar pada masa kini, misal seperti sudah berangkat dari miqat, terjadi kecelakaan, tidak ada makanan, terdampar di gunung misalnya, dari pesawatnya tidak ada makanan, dia ihram kan tidak boleh berburu. Nah, makanan semuanya tidak ada, dia akhirnya harus berburu. Nah, padahal ihram dilarang. Nah, dia terpaksa harus berburu dan makan hewan buruan. Akhirnya, hewan ini tentunya dibunuh untuk dimakan karena kedaruratannya, maka dia terkena dhaman. Fa innahu yatman. Walakin la itsma alaihi, akan tapi tidak ada dosa padanya, karena telah kita lewati ya kan, ad-darurat tubihul mahdhurat. Apa baitnya ini? Baitnya gimana, Rifki? Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtajuhu ad-darurah. Tayyib. Ini tentang ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Sekarang sebelum itu apa? Wala muharramun ma'at tirari. Taib. Dosa tidak ada, cuman dia wajib dhaman. Kenapa ini, akhwan? Kok beda? Karena di sini dia membunuh hewan buruan tadi lidaf'i daruratahu bihi, ya kan? Jadi hewan ini dia bunuh sebagai alat untuk bisa terangkat kedaruratan. Paham? Paham enggak? Maka dia dhaman. Maka dia wajib untuk mengganti rugi. Nah, di sini bedanya, akhwan, yang tadi saya sebutkan. Yaitu man atlafa syai'an lidaf'i adzahu bihi dhaminah. Ini kaidah yang dekat. Lafadznya tapi dari sisi hukum bertentangan, akhwan. Yang pertama tadi, man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lahu lam yatmanhu. Kaidah yang kedua, man atlafa syai'an lidaf'i adzahu bihi dhamina. Siapa saja yang merusak sesuatu demi demi menolak suatu gangguan dengan perkara tersebut, maka dia wajib ganti rugi. Baik. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, itulah yang dicontohkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sebagai faidah pelengkap. Sebagaimana juga contohnya, akhwan, seseorang yang sudah terdesak mau mati, tidak ada makanan, kemudian mendapati hewan milik orang lain, ya kan? Ini kan daf'ul adza, paham? Dia berupaya untuk mengangkat kematiannya dengan menyembelih milik orang lain, hewan milik orang lain, maka dia wajib dhaman. Juga sekarang kasusnya, misalnya seorang naik perahu, akhwan, kemudian kepenuhan muatan, butuh ada sesuatu yang dibuang ke laut. Yang dibuang ke laut. Nah, ini kan ada adza, ya kan? Kalau tidak ada yang dikurangi, maka bisa karam. Maka kemudian ada barang, ini tiba-tiba orang membuang
barang milik orang lain. Nah, karena ini berat, oh ini sudah dimasukkan saja ke laut. Doman atau tidak? Doman. Maka dia wajib doman. Kenapa? Karena dia menghilangkan benda milik orang lain untuk apa? Untuk menolak adza dengannya. Paham? Paham? Doman. Kecuali apa? Kecuali kalau diizinkan, ya silahkan aja lah. Yang penting kita selamat. Paham? Baik. Dan dari sini kita ketahui ya kawan, keterkaitan dengan kaidah sebelumnya bahwasanya al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Bahwasanya kedaruratan itu tidak membatalkan hak orang lain. Baik. Nah, ini kaidah ringkas tapi berfaedah tentang permasalahan doman. Jadi dengan 4 bait ini kita selesai dari permasalahan doman ya kawan. Yang Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sebutkan bait-bait tersebut secara terpisah-pisah. Maka kita kumpulkan di sini untuk apa? Untuk tergambar pada kita pembahasan doman secara sempurna insyaallah ta'ala. Tayyib, pahami, naktahi bihada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an